Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Bersyukur karena hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, usia yang panjang. Kita berharap keberkahan di dalam usia kita. Keberkahan ya berarti selama Allah masih memberikan kita usia, kita masih dapat menambah kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah kelak. Dan kita juga berharap termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Karena barang siapa ya yang Allah berikan hidayah, Assalamualaikum, maka tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dapat menyesatkan. Namun ya kita juga berlindung kepada Allah agar supaya kita tidak disesatkan hingga akhir hayat kita. Karena apa? Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Ya, meskipun seluruh dunia, yaitu tidak akan dapat memberikan hidayah kalau orang tersebut sudah Allah sesatkan. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa dengan ihsan mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayat. Baik, anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, apa kabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Sehat ya. Kalau sekiranya antum sakit, ya silakan beristirahatlah dulu ya. Ini kalau Ustaz perhatikan musim demam ya. Musim demam, tapi Allah alam ya, apakah hanya sebagian daerah. Kalau tempat Ustaz, daerah Marindal sana masih musim demam, anak-anak ya, terutama yang remaja ke bawah itu musim demam. Ya silakan antum kalau sakit istirahat. Ya, belajar dari rumah enggak apa-apa. Bilang sama Ustaznya, Ustaz hari ini anak enggak bisa hadir. Itu karena belajar dari rumah. Tapi kita lanjutkan ya pembahasan akidah kita. Kita ulang sedikit dari pertanyaan yang ke-9. Apa faedah tauhid bagi seorang muslim? Di sini dikatakan agar mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab Allah ya kelak di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 82 yang sebelumnya sudah dibacakan ya sama salah satu teman antum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi seseorang yang bertauhid, manfaat bagi dirinya adalah dia mendapatkan keamanan di dunia. Ya, ini jaminan langsung dari Allah. Kalimat tauhid ya itu cukup sebagai seorang yang mendapatkan kunci surga. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun juga harus dengan konsekuensinya. Ya, berarti dia hanya beribadah kepada Allah, hanya mengesahkan Allah saja gitu kan? Kalimatnya juga la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, maka kita juga harus sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian ya sebagaimana juga sabda Nabi SAW, haqqul ibad 'ala Allah ya an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa. Ini luar biasa sekali hadisnya. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perkataan Nabi SAW. Dan Nabi SAW berucap tidak dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu dari Allah. Ya, ada salah satu yang biasa Ustaz lakukan ketika
sesuatu datang kepada diri Ustaz. Misalnya ya ada suatu kesulitan yang Ustaz rasa sangat sulit sekali. Ya, apa yang biasa saya lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan mengatakan seperti ini, ya Allah, sungguh selama ini ya aku berusaha tidak menyekutukanmu, dan hari ini aku memiliki masalah dan hanya Engkau yang dapat untuk mempermudahkannya. Ya, dengan bertawasul dengan doa itu. Artinya apa? Selama ini kita berusaha tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak menduakan Allah, hanya beribadah kepada Allah itu tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kan tadi kalimatnya adalah kita berusaha. Artinya ada mungkin sesuatu yang tidak kita sengaja. Pasti ada gitu kan? Tapi kita sudah berusaha. Ya, dan apa yang sering Allah kasih, Allah akan mudahkan segalanya. Dan itu sering terjadi. Antum bisa praktekkan. Ya, antum bisa praktekkan. Yang penting seumur hidup kita ini ya kita berusaha tidak menyekutukan Allah, tidak percaya dukun, tidak percaya perkara ya yang biasa orang-orang lakukan, percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan. Ya, banyak sekali kedustaan-kedustaan di sana ya, yang termasuk dari tipu daya syaitan. Kemudian yang ke-10, ada di manakah Allah Azza wa Jalla? Ya, sesuai fitrah manusia. Ya, ketika seorang berdoa, dia pasti mengangkat tangannya yang menghadapkan ke atas. Kemudian ketika kita sujud juga, ya, seorang muslim ketika dia sujud, maka dia akan mengatakan, Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, subhana rabbil a'la. Gitu kan? Maka Allah itu berada di atas. Ya, Allah Azza wa Jalla di atas langit, di atas arasy. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberangkatkan Mi'raj perjalanannya ke atas, ke langit. Ya, kalau sekiranya Allah ada berada di mana-mana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diberangkatkan ke atas. Bisa dipahami? Ya, mungkin bisa di belahan dunia sebelah mana gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput, kemudian diberangkatkan ke atas, Mi'raj. Ya, naik ke atas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu melihat ya di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh, dia melihat kursinya Allah, melihat arasy-Nya Allah. Ya, kemudian Allah juga mengajak berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sana. Ini menunjukkan kalau Allah itu berada di atas. Ya, sebagian orang mengatakan di mana-mana, ini perkataan yang batil. Karena cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, ini perkataan Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluknya. Allah langsung yang mengatakan, ya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Ya, namun tentang bagaimana dan bagaimananya kita tidak boleh mempertanyakannya. Kenapa? Ini tidak pernah dipertanyakan sahabat. Ya Rasulullah, gitu kan? Allah bersemayam ini seperti apa? Mereka nggak pernah bertanya perkara itu. Kita cukup mengimaninya saja. Ya, banyak perkara-perkara yang akal kita tidak sampai. Ya, makanya umat Islam itu ada satu kelebihan, ya, apa itu? Iman. Ya, yang tidak dimiliki sama yang lainnya. Ya, umat Islam itu memiliki yang namanya iman. Ada perkara yang kita tidak sampai, cukup kita imani. Ya, antum bisa bayangkan ya ikhwah. Ya, kalau kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu sangat tidak masuk di akal. Dan ini hanya butuh iman. Kenapa? Kendaraan pada waktu itu adalah kuda yang tercepat. Sementara perjalanannya dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Mekah ke Palestina dengan satu malam. Ini saja sudah tidak masuk di akal. Kemudian lagi dikatakan apa? Dari langit dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Bagaimana caranya? Gitu kan? Ini saja sudah tidak masuk di akal. Memang ada beberapa bahkan banyak ya yang tidak bisa ya dijangkau dengan akal kita. Ilmu kita terbatas. Untuk itu Allah beri kita iman sebagai orang yang seorang muslim itu memiliki iman. Cukup kita imaninya saja. Ya, bisa dipahami di sini? Ya, makanya kalau ada perkara-perkara seperti itu, ya cukup kita imani saja. Ya, bagaimana caranya gitu kan? Makanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya, pada waktu itu didengar oleh Abu Jahal, wahai Muhammad, maukah beritamu ini engkau sampaikan ke seluruh manusia? Aku akan dikumpulkan sama Abu Jahal. Tujuannya untuk apa? Ingin mempermalukan
Ya, maka dikumpulkan seluruh manusia. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang Isra dan Mi'raj yang telah terjadi tadi malam. Maka Nabi SAW menceritakan, ya, mereka semua ingin memperolok-olokkannya. Tapi apa? Ada satu hikmah kenapa Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW di sana ditampakkan, ya, kafilah-kafilah dagang yang biasa ke sana. Kemudian, ya, Nabi SAW itu tidak pernah sebelumnya itu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang bangunan-bangunan Masjidil Aqsa, ya. Dan Nabi SAW bertanya menceritakan kepada penduduk Mekah, kalau kalian tidak percaya, tanyakan sama pedagang-pedagang yang sering ke sana, benar enggak perkataanku? Itulah salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, ketika dalam perjalanan diperlihatkan para kafilah-kafilah dagang yang biasa berdagang dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya, ini salah satu faedahnya. Jadi Nabi SAW menceritakan bangunan seperti ini, kubahnya seperti ini, ya, di sekelilingnya seperti ini gitu. Ya, ini menunjukkan kebenarannya. Ya, bagaimana bisa manusia yang nggak pernah ke sana kok bisa tahu gitu kan? Berarti kan dia pernah ke sana, kan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-11, apakah Allah Azza wa Jalla menyertai kita dengan zatnya atau dengan ilmunya? Kira-kira dengan apanya? Allah itu menyertai kita, menyertai seluruh makhluknya dengan zatnya. Zat itu sepertinya, Ustaz, ini namanya zatnya, ada sekarang sama kalian. Atau dengan ilmunya? Dengan ilmunya. Nah, ya, Allah menyertai kita dengan ilmunya. Dia selalu mendengar dan melihat kita. Sebagaimana firman Allah, ya, Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Ya, ini menunjukkan ilmunya Allah itu sangat luas, menunjukkan Allah dekat dengan kita. Kenapa? Karena Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Allah tahu setiap gerak-gerik hambanya, meskipun daun yang jatuh, meskipun semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap, pergerakannya Allah tahu. Meskipun yang sedang bergerak di dalam tanah, semuanya Allah tahu. Ya, semuanya Allah tahu tentang makhluknya. Baik, sebagaimana juga ya sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia itu bersama kalian, yaitu dengan ilmunya dia mendengar dan melihat kalian. Ya, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, Allah melihat kita. Ya, kemudian yang menyertai kita adalah ilmu Allah. Ya, bukan zatnya. Ya, kalau sebagian orang berakidah Allah itu di mana-mana, salah juga. Allah itu nggak mungkin di tempat-tempat yang kotor, nggak mungkin di dalam masa ya Allah di dalam toilet, kan enggak ya. Tapi ilmu Allah yang melihat. Ya, ilmu Allah yang melihat. Ya, begitu begitu kecil sekali pemikiran kita kalau Allah itu ada di mana-mana. Berapa banyak yang harus diawasi? Ya, tapi karena ilmu Allah itu sangat luas, ya, Allah itu nggak perlu dia turun memantau satu-satu kan? Hanya cukup dengan ilmunya saja. Ya. Kemudian ya, ini untuk pertanyaan ke-12, seolah kita sambung besok. Jadi ya, anak-anak sekalian, Ustaz ingin menyampaikan ya, atau memberikan nasihat pada kita semua, terlebih pada diri Ustaz pribadi. Ya, di mukaddimah di awal ya percakapan Ustaz tadi adalah hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita. Allah masih memberikan kita kesempatan waktu untuk beramal saleh. Kenapa? Alam itu terbagi ya, ada beberapa. Yang pertama itu ada alam rahim. Ini singkat, hanya 8 atau 9 bulan saja, atau lebih sedikit dari itu. Kemudian alam dunia ini kita sekarang sedang melakukannya. Namun kehidupan alam dunia ini menentukan alam-alam setelahnya. Kemudian setelah itu ada namanya ya alam barzakh. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama kita tinggal di alam barzakh. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita hari ini telah Allah panggil dan Allah masukkan ke alam barzakh. Ya, kita nggak pernah tahu.
Apakah di sana mereka 100 tahunkah, 1000 tahunkah, 1 juta tahunkah, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah seseorang yang tinggal ya, ketika dia sudah menjadi mayit, kemudian ruhnya dia akan menunggu di alam barzakh sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, gitu kan? Untuk itu sekarang kita masih ada kesempatan untuk beramal, lakukan amal-amal terbaik kita. Kita berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sama Allah, saling menasihati. Ya, ini sangat penting sekali. Berapa banyak orang sekarang itu lalai dengan kehidupan yang ada sekarang. Ya, lalai mereka. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai tersebut. Kita nggak pernah tahu. Dan di alam barzakh hanya ada dua yang dirasakan. Yang pertama, apakah dia mendapatkan nikmat ataukah dia mendapatkan azab. Ingat, pertanyaannya hanya 3, ujiannya hanya 3, soalnya hanya 3, kisi-kisinya bukan kisi-kisinya, dan jawabannya sekarang kita semua sudah tahu. Ya, bahkan orang di luar Islam juga tahu siapa Tuhannya orang Islam. Mereka akan menjawab Allah. Iya kan? Apa agamanya mereka? Mereka akan menjawab agama mereka adalah Islam. Ya, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka? Rasul mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di luar Islam juga sudah tahu. Ya, tapi bukan itu. Ya, bukan itu. Kenapa? Karena yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah orang-orang yang Allah teguhkan dari lisannya dan hatinya. Karena yang akan yang bertanya di alam barzakh itu ya sesosok malaikat yang dianya buta dan dia tuli, warnanya hitam kebiru-biruan. Ya, yang dia membawa gada atau pukulan yang kalau seluruh jin dan manusia membalikkannya maka tidak akan mampu. Dan itu akan dihantamkan kepada orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan itu, maka lakukan agama Islam ini dengan benar. Ya, tauhidnya juga benar. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, kemudian kita lakukan sesuai syariat Islam. Itu kan, kita juga berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita berharap kita termasuk yang Allah teguhkan kelak. Ya, ketika ditanya di alam barzakh. Kita nggak pernah tahu ya ikhwah, berapa lama kita akan tinggal di sana. Dan fase yang paling singkat adalah alam rahim dan alam dunia. Di mahsyar kita pernah tahu? Nggak pernah tahu kita di sana berapa tahun. Ya, nggak pernah tahu kita di sana. Ya, maka dari itu kesempatan kita adalah sekarang. Ini kesempatan emas kita dan jangan disia-siakan karena kematian bisa datang kapan saja. Antum yang masih muda, masih remaja ataupun ustadz juga sama. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita sekarang hanya berusaha ya melakukan yang terbaik ya untuk diri kita. Ya, tape ya, saya rasa cukup ya. Ingat ya, kita harus saling menasehati. Antum nasihatin sama kalian dan kalian juga jangan lupa menasehatin ustadznya. Paham ya? Paham? Itu tadi ilmu Allah. Ya, ilmunya. Maksudnya ya ya lebih dekat dari dunia. Nah, dia artinya memang Allah itu sangat berkuasa dengan diri kita. Apapun yang kita lakukan, niat hati kita, apa yang akan kita lakukan, semuanya Allah tahu. Ya, jadi bukan menunjukkan Allah itu ada bersama kita. Maksudnya Allah itu bukan di dekat kita, di sisi kita, atau ada di diri kita, enggak. Tapi ilmunya, ya ilmunya Allah. Paham di sini ilmunya Allah kan? Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita. Dan ingat, ilmunya Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Tapi Ustaz cukupkan. Kalau antum ada pertanyaan enggak apa-apa, silakan dipertanyakan. Kalau Ustaz bisa jawab, Ustaz akan jawab. Namun kalau Ustaz tidak bisa jawab, Ustaz akan jadikan PR. Atau antum bisa tanyakan sama Ustaz yang lain. Ingat, ilmu manusia tadi apa? Ustaz katakan terbatas. Ya, terbatas. Dan kita hanya menjawab sesuai dengan apa yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.